Aman? Cek 1 3 aman. Bikin mahasiswa di belakang. Mana mahasiswa? Sini mahasiswa sini depan. Mana ada Biar mahasiswa? ngomong. Udah. Mana? Sini mau ngomong. Mau ngomong nggak? Ada mau ikut ngomong nggak? Sini sini. Enggak. Udah Rok ya. Baik kawan-kawan media cetak, media elektronik dan media online, terima kasih telah hadir dalam aksi Partai Buruh pada hari ini Minggu 25 Agustus. Dan aksi ini serempak di seluruh Indonesia. Di Jakarta dipusatkan di KPU Pusat, dan di daerah-daerah di lokasinya adalah di KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten Kota. Hari ini lebih dari 500 orang hadir dalam aksi buruh dan mahasiswa dan masyarakat. Mungkin makin siang akan bertambah jumlah masa aksi pada hari libur ini. Sedangkan di daerah masing-masing ada yang ratusan, bahkan ada yang ribuan. Di Surabaya, Semarang, Bandung, Serang, dan kota-kota besar lainnya, Medan, Makassar. Aksi akan dilakukan oleh Partai Buruh bersama elemen mahasiswa dan masyarakat. Hari Minggu dilanjutkan hari Senin dan Selasa, 26 dan 27 Agustus 2024. Agendanya hanya satu, mendesak KPU mengeluarkan PKPU yang baru sesuai dengan isi keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan nomor 70. Tidak ada tafsir lain. Jadi hanya menuntut KPU Pusat mengeluarkan, menerbitkan, menandatangani PKPU yang baru tentang pilkada sesuai keputusan MK nomor 60 dan nomor 70 tahun 2024. Tidak ada tafsir lain. Partai Buruh beranggapan dinamika politik hanya baru lisan. DPR RI baru lisan melalui kawan-kawan media. KPU juga baru lisan melalui konferensi pers melalui kawan-kawan media. Hari ini sudah mulai dibahas. Simpang siur beritanya. Katanya baru mulai hari ini pembahasan, ternyata sudah dari kemarin. Katanya tidak menggunakan keputusan MA tentang batas usia calon kepala daerah, ternyata dibahas. Kesimpang siuran ini menurut Partai Buruh sengaja dibuat sehingga aksi-aksi massa menjadi lengah. Oleh karena itu, Partai Buruh akan mengawal sampai dengan tanggal 27 Agustus dalam bentuk aksi yang eskalasinya akan meningkat terus, akan jumlahnya membesar, akan melibatkan struktur partai, serikat-serikat buruh, dan tentu elemen masyarakat, wabil khusus kawan-kawan mahasiswa. Di 38 provinsi, 393 kabupaten kota. Bila KPU Pusat main-main dengan PKPU yang baru, dengan cara buying time, dengan mengulur-ngulur waktu, sehingga PKPU yang baru tidak berlaku, karena sudah ditutup masa pendaftaran, maka kita akan kepung. Kita menginap di kantor KPUD di seluruh Indonesia, kabupaten, kota, provinsi, dan termasuk di KPU Pusat. Kami akan coba meminta bantuan pihak kepolisian, bertemu dengan perwakilan KPU, apakah bisa komisioner atau siapa pejabat yang ada di KPU, untuk memastikan apakah secara tertulis draft yang dibahas, saya ulangi, memastikan apakah secara tertulis draft yang didiskusikan KPU dengan DPR RI adalah draft yang memuat keputusan MK nomor 60 dan nomor 70 tahun 2024 tanpa tafsir lain. Atau jangan-jangan nomor 60 dikabulkan, nomor 70 tidak dikabulkan.
ada bargaining antara DPR dan KPU. Bila mana itu terjadi bargaining atau tawar-menawar terhadap konstitusi, Partai Buruh akan melawan terus. Aksi akan diperluas, aksi akan dilanjutkan sampai KPU dan DPR tunduk pada konstitusi. Demokrasi yang tertinggi adalah hak memilih dan dipilih. Tidak boleh ada satu orang pun warga negara Republik Indonesia yang kehilangan hak memilih, bahkan dijegal hak dipilihnya. Partai Buruh memastikan dan mengingatkan KPU, jangan coba-coba tantang rakyat. Jangan coba-coba uji nyali rakyat. Pada satu titik kamu akan sadar bahwa kamu tidak ada apa-apanya partai politik yang sekarang berkuasa dan KPU. KPU adalah wasit di dalam demokrasi kita. Dalam pemilu, nggak boleh wasit ikut main dan bahkan menggolkan ke gawang sendiri. Dalam keputusan MK jelas, KPU diminta berkonsultasi dalam pembuatan PKPU, tapi tidak mengikat. Jangan karena takut anggarannya ditahan-tahan oleh DPR, KPU seolah-olah berkewajiban berkonsultasi. Konsultasi bisa melalui telepon, bisa melalui surat menyurat. Konsultasi tidak harus membahas bersama-sama. Tidak ada kewajiban menurut keputusan MK nomor 60 dan nomor 70. Karena itu kami ingatkan KPU, jangan coba-coba tantang nyali rakyat. Pada saat kamu terbangun akan sadar bahwa kamu nggak ada apa-apanya. Partai politik yang ada di Senayan tidak ada apa-apanya. Partai Buruh bersama rakyat akan menegakkan konstitusi dan melawan yang membajak demokrasi. Demikian, mudah-mudahan bisa diterima. Kita tunggu apa sikap KPU dan kita ingin melihat. Kan yang berseliweran di sosial media banyak versi. Kita mau langsung lihat dari KPU mana dia punya draft yang sedang katanya dibahas itu. Mudah-mudahan tidak ada bargaining, tawar-menawar. Nomor 60 dimasukkan, nomor 70 tentang batas usia pakai MA. Kita tolak. Terima kasih kawan-kawan semua. Bang Said, kenapa demonstrasi di depan KPU? Sedangkan kan kalau di DPR sendiri kan sedang ada rapat pengesahan juga. Kenapa tidak ke DPR juga, Bang? Untuk hari ini? Ke DPR akan kita lihat dinamikanya bagaimana. Karena pembahasan yang dilakukan oleh KPU dan DPR kita akan lihat. Apakah DPR tetap memaksakan untuk menggunakan rancangan undang-undang pilkada yang mereka sudah sempat bahas di Balik. Kenapa kita ke KPU? Karena kan output akhirnya PKPU. Tanggal 27 berarti tinggal 2 hari dari sekarang. Kita harus pastikan PKPU itu harus keluar sebelum tanggal 27, artinya 26 Agustus jam 00 sudah ada PKPU yang baru yang memuat keputusan MK nomor 60 dan nomor 70. Nggak bisa dipisah ya. Oleh karena itu KPU harus kita jaga. Kita kepung, bahkan kita inapkan. Kalau, sekali lagi, kalau KPU-nya bermain-main dengan aturan Mahkamah Konstitusi. Demikian. Oke ya. Makasih kawan-kawan semua. Makasih.